Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Governansi Digital akan menjelaskan tentang materi From Centralized Government to Decentralized Result-Driven Smart Governance, atau yang disebut juga dengan dari pemerintah terpusat ke tata kelola cerdas yang didorong oleh hasil terdesentralisasi. Kami kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Meliza Ulia Putri dengan NIM 2104-2166. Lalu Rizka Dwi Cahyani dengan NIM 2104-2344. Lydia Mustika NIM 2104-2164. Natasha Aprilia NIM 2104-2181 dan Fatika Rindang Sati NIM 2104-2142. Untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu apa maksud dari pemerintah terpusat ke tata kelola cerdas yang didorong oleh hasil terdesentralisasi. Awal kemunculan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ini dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat sebagai penyelamat atau savior yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, modernisasi administrasi publik, dan mengurangi pajak, meningkatkan pembangunan, dan menghidupkan kembali demokrasi partisipasi. Namun, pada perkembangannya, teknologi informasi dan komunikasi tidak berjalan dengan lancar karena pemerintah dan masyarakat sama-sama belum siap dalam menghadapi perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat. Hingga pada akhirnya pada dekade berikut, yaitu kejadian pandemi COVID-19 menantang pemerintah seluruh dunia untuk menghidupkan kembali peran teknologi yang diterapkan pada pelayanan publik. Pemanfaatan pelayanan elektronik dan digital government meningkat karena tuntutan juga jarak sosial dan adanya pembatasan kegiatan ekonomi dan sosial secara normal. Pengembangan platform elektronik dan digital digunakan seoptimal dan inovatif untuk mempromosikan work at work solution, social distancing, dan pengelolaan healthcare krisis. Kebutuhan baru yang diperlukan pemerintahan dalam menunjang penerapan teknologi canggih untuk menggantikan legasi sistem, mulai dari tenaga administrator yang kompeten, transformasi teknologi informasi, keamanan cyber yang kuat, konektivitas jarak jauh yang handal, dan modernisasi sistem serta perangkat lunak yang diperbarui. Yang pertama, persaingan global untuk dominasi teknologi. Ini dibagi yaitu kepemimpinan teknologi global yang menentukan 3 hal, yaitu yang pertama investasi dalam teknologi digital, yang kedua pengetahuan tentang bagaimana menerapkan inovasi proses yang cepat, dan yang ketiga yaitu sistem pengumpulan perpajakan dan distribusi pendapatan yang lebih efisien dan adil. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatika. Kepada Fatika dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang pengaruh globalisasi bagi seluruh dunia. Globalisasi mulai mempengaruhi ekonomi dunia hampir satu generasi yang lalu. Sejak Eropa mulai bersatu pada awal 1990-an, dampak ekonomi globalisasi telah memberdayakan miliaran individu yang sebelumnya dikecualikan dari manfaat material kapitalisme pasar. Dengan bukti banyaknya barang dan kebutuhan diproduksi secara massal dan didistribusikan lebih murah dalam skala besar, sebagai hasil dari perluasan teknologi informasi dan komunikasi, seperti pesawat, mobil, elektronik, serta layanan konsumen seperti layanan medis dan pusat panggilan jarak jauh. Tantangan globalisasi, ketidaksetaraan digital besar-besaran yang terjadi pada hampir 8 miliar penduduk dunia, di mana hampir 4 miliar diantaranya adalah orang-orang di negara-negara berkembang yang tidak dapat terhubung ke internet karena ketidakefisienan energi dan tingginya biaya layanan. Hal ini berdampak nyata di mana terdapat kekuatan anti-globalisasi di Eropa dan Amerika Serikat yang memunculkan gerakan politik konservatif, nasionalisme, dan perpecahan politik di Amerika Serikat, kerusuhan di Afrika dan Timur Tengah, serta perpecahan antara Uni Eropa dan Inggris Raya.
Selanjutnya, berikut kelebihan globalisasi. Globalisasi, TIK, dan revolusi pengetahuan bersatu untuk menciptakan peluang bagi inovasi yang didukung teknologi dalam berbagai disiplin kebijakan publik, termasuk people service, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, penegakan hukum, dan transportasi. Ini pada dasarnya telah berkontribusi pada perluasan penelitian ilmiah yang disponsori pemerintah dan swasta tentang aplikasi digital dalam administrasi publik. Kekurangan globalisasi, yaitu kegagalan bank, perubahan iklim ekonomi, dana talangan perusahaan, penurunan pendapat pajak, kelebihan utang, krisis imigrasi, kehilangan pekerjaan, peretas kejahatan, pelanggaran privasi, serangan ransomware, perang dagang, dan menyusutnya margin dagang, dan menyusutnya margin keuntungan. Bahkan sebelum pandemi, penurunan pendapatan operasional dan tekanan pada anggaran operasional memaksa banyak pemerintah seringkali melalui tantangan dari rekan-rekan di industri swasta untuk memotong layanan, meningkatkan biaya akses, menghapus peraturan yang tidak perlu, dan berusaha memperkuat peraturan yang perlu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Fatika. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lydia. Kepada Lydia dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang kedua yaitu modernisasi atau politisi pemerintahan, terbagi dalam dua, yaitu yang pertama jaringan komunikasi elektronik dan kota pintar. Revolusi TIK, perubahan yang disebabkan oleh TIK dalam hubungan ekonomi, politik, dan kemasyarakatan difasilitasi oleh integrasi sistem komunikasi internet digital yang tidak terlalu padat, karya, dan lebih hemat biaya. Teknologi baru juga lebih terbuka, transparan, dan rentan terhadap peretas, teoris teknologi, dan software berbahaya. Selain itu, sistem warisan yang masih digunakan di banyak negara, termasuk Amerika Serikat, untuk komunikasi, administrasi umum, mesin pemungutan suara, layanan publik, dan pendaftaran pemilihan merupakan sistem yang paling rentan terhadap pengaruh dari luar. Selanjutnya, teknologi dalam layanan publik. Layanan publik yang dapat di-upgrade berkisar dari aplikasi Big Brother, seperti menangkap informasi geospasial dan fotografi pada kamera dan ponsel sehingga pengenalan wajah, identifikasi retina, dan meretas sistem pemungutan suara. Hingga tugas-tugas biasa seperti mengirimkan laporan sepeda hilang ke polisi, koordinasi lalu lintas, atau melaporkan jalan berlubang ke Departemen Pekerjaan Umum Kota. Di antara semua teknologi informasi, ponsel pintar seluler mempunyai aksesibilitas konsumen dan penetrasi global terdalam. Selanjutnya, teknologi Internet of Things dalam pemerintahan. Internet of Things merupakan evolusi besar dalam penerapan TIK yang mudah mengacu pada serangkaian teknologi integrasi yang reaktivitasnya dapat dengan mudah dipasang dalam struktur yang ada karena prosesor yang murah dan koneksi jaringan nirkabel yang luas. Selanjutnya, sensor. Bola lampu yang terhubung ke ponsel pintar, mainan anak-anak yang terus memantau lokasi orang tua, sehingga kendaraan tanpa pengemudi, dan mesin jet yang dilengkapi dengan sensor untuk meningkatkan operator atau awak pesawat dan melakukan perbaikan dalam penerbangan jika ada. Dan selanjutnya, sensor yang terhubung dengan jaringan pemerintahan. Perangkat yang ada di mana-mana dapat digunakan untuk memantau kualitas udara, penerimaan rumah sakit, ketersediaan tempat parkir, kebutuhan pemeliharaan, jembatan, dan meter penelusuran sumber daya pintar melalui penggunaan ponsel dan jaringan pintar. Sensor memantau kesehatan infrastruktur jembatan, jalan, dan rel kereta api dengan sensor LTE yang dapat mendeteksi retakan dan kemiringan secara real-time. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lydia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tasya. Kepada Tasya dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan moderator. Perkenalkan, saya Natasha Aprilia dengan NIM 210421881 akan menyampaikan materi berikutnya mengenai adopsi infrastruktur virtual. Di mana infrastruktur virtual adalah
lapisan digital yang mencakup komponen kota pintar atau jaringan negara bagian yang terhubung ke dalam cloud adalah cara agar pemerintahan cerdas bisa berjalan. Cloud IoT adalah inti dari infrastruktur ICT yang cerdas. Cloud virtual menyimpan data yang dikumpulkan oleh perangkat TIC dan IoT dan menerjemahkannya ke dalam antarmuka yang berguna dan bersumber terbuka dengan layanan yang sesuai. Konsepnya adalah informasi, misalnya dari jalan raya atau lampu jalan, dikirim ke monitor penyimpanan cloud untuk diinterpretasikan dan dikirim ke sistem lain, seperti Departemen Transportasi atau perusahaan listrik. Kemudian transformasi teknologi, pergeseran mendadak ke konektivitas jarak jauh di hampir semua sektor perekonomian telah menunjukkan bahwa transformasi teknologi yang cepat mungkin terjadi. Peningkatan layanan yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun kini dapat dicapai dalam hitungan minggu. Jika tidak diamankan dengan baik, sistem juga akan lebih mudah diakses oleh lebih banyak penjahat, penggelapan uang, peretas, mata-mata, teroris, dan pencurian yang paham komputer. Selanjutnya, mengenai dampak media sosial terhadap politik Amerika dan administrasi publik. Konsep dan sistem yang mengubah proses pemerintahan adalah TIC berbantuan komputer, komputasi awan, manajemen hubungan pelanggan, teknologi sumber terbuka, webcasting, dan teknologi jaringan lainnya seperti e-commerce, komputasi seluler, dan transfer dana elektronik, yang kesemuanya dirancang untuk mengurangi biaya, meningkatkan partisipasi program, dan memfasilitasi komunikasi pemerintah ke warga negara yang lebih baik. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tasya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka. Kepada Rizka dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Natasha yang dari era industri ke era informasi. Selanjutnya artinya peralihan dari pemerintahan usaha yang berpusat pada birokrasi di era industri ke tata kelola jaringan yang berpusat pada warga informasi yang diaktifkan secara digital dan cerdas, berdampak pada berbagai individu, institusi, dan generasi dengan cara yang berbeda-beda. Sebagaimana terlihat dari respon yang kacau terhadap pandemi ini, transisi tidak akan berjalan mulus dan memerlukan keterampilan teknik khusus tingkat lanjut serta kepemimpinan politik dan administratif yang berwawasan ke depan. Yang A-nya adalah perubahan peran pemerintah dalam ekonomi digital baru. Pentingnya ekonomi digital. Luasnya regulasi atau tingkat deregulasi ekonomi teknologi sangat penting di masa depan, karena kerangka politik harus fleksibel dan mengakomodasi perubahan sosial. Untuk mendukung ekonomi digital, pemerintah harus memberikan standar persaingan di sektor swasta dan publik, tanpa langkah-langkah yang konsisten, jelas, dan dapat didekatkan. Lembaga-lembaga publik akan mengalami kekacauan dan ketidakpastian yang lebih tinggi. Tata kelola digital bisa menjadi lebih efisien ketika ada lingkungan yang kondusif dibandingkan dengan pengambilan keputusan yang panik di era online ekonomi. Sentralisasi aplikasi seperti AL di masa depan akan dipengaruhi oleh kekuatan sentrifugal hubungan antar pemerintah, jaringan energi, jaringan listrik, dan pasokan air. AL ini bisa berbahaya jika diterapkan pada situasi yang tidak memiliki bukti validitas ilmiah. Namun jika AL dipelajari dengan baik dan digunakan untuk penerapan spesifik, potensi ekonomi dari teknologi baru ini akan sangat besar. Aplikasi dapat meningkatkan akuntabilitas, kemampuan kognitif, dan integrasi teknologi baru di tempat kerja. Manajer sektor publik perlu memulai program pelatihan baru untuk mengajarkan konektivitas guna
menjamin kapasitas untuk mengasimilasi permasalahan ketenaga kerjaan terkait teknologi yang semakin rumit. Sekian dari kelompok kami atas presentasinya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.